Di dunia ini, banyak dari kita terjebak dalam jerat pikiran tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Rasa takut akan penilaian, rasa tidak nyaman karena kritik, semua itu bisa membelenggu langkah kita. Tapi bayangkan sejenak, bagaimana jika Anda bisa melepaskan diri dari semua itu? Bagaimana jika Anda bisa hidup tanpa beban pikiran orang lain? Yang pada akhirnya, satu-satunya opini yang benar-benar penting adalah opini Anda sendiri. Dalam Stoikisme, ada pelajaran penting yang bisa kita pelajari untuk berhenti peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Pelajaran yang pertama, sadari bahwa opini orang lain bukan realitas Anda. Orang lain mungkin berpikir mereka tahu segalanya tentang Anda, tetapi kenyataannya mereka hanya melihat sepotong kecil dari hidup Anda, dan itu pun seringkali dilihat dari sudut pandang mereka sendiri. Apa yang mereka katakan tentang Anda sebenarnya lebih banyak menceritakan tentang mereka daripada tentang Anda. Mereka tidak mengalami perjalanan hidup Anda, tidak merasakan apa yang Anda rasakan, dan tidak memahami alasan di balik pilihan-pilihan yang Anda buat. Ketika Anda mampu memisahkan opini mereka dari siapa Anda sebenarnya, Anda mulai menyadari bahwa pendapat tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membentuk identitas Anda. Ini adalah momen penting dalam hidup Anda, momen di mana Anda mendapatkan kembali kendali penuh atas bagaimana Anda memandang diri sendiri. Dan di saat Anda memutuskan untuk tidak lagi terpengaruh oleh opini orang lain, Anda akan merasa lebih ringan dan bebas. Bayangkan betapa banyak energi yang bisa Anda simpan dengan tidak lagi khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Daripada membuang waktu untuk mencoba memenuhi harapan yang mungkin tidak pernah bisa Anda capai, Anda bisa fokus pada apa yang benar-benar penting bagi Anda. Anda bisa berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi, mengejar tujuan-tujuan Anda, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda, semua tanpa beban opini orang lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoik, apa yang mengganggu kita bukanlah hal-hal itu sendiri, tetapi pendapat kita tentang hal-hal itu. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa seringkali masalah terbesar kita bukan berasal dari situasi yang kita hadapi, tetapi dari bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita bisa mengubah cara berpikir kita, kita akan menemukan kekuatan untuk mengendalikan hidup kita. Ingatlah, setiap orang berhak memiliki pendapat, tapi Anda juga punya hak untuk tidak peduli. Lanjutkan perjalanan Anda dengan kepala tegak, karena hanya Anda yang benar-benar tahu apa yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Bayangkan jika setiap kali Anda mendengar kritik atau pendapat orang lain, Anda bisa dengan tenang tersenyum dan melanjutkan hidup Anda tanpa beban. Pelajaran yang kedua, pahami bahwa tidak semua orang akan menyukai Anda. Ketika Anda berusaha untuk menyenangkan semua orang, Anda sebenarnya sedang menempatkan diri dalam posisi yang sulit. Setiap orang memiliki selera, preferensi, dan pandangan yang berbeda. Mencoba untuk memenuhi ekspektasi setiap orang, sama saja seperti Anda berlari tanpa arah, itu melelahkan dan seringkali tidak membuahkan hasil. Daripada terus berjuang untuk mendapatkan persetujuan orang lain, alihkan perhatian Anda ke hal-hal yang membuat Anda bahagia dan memuaskan diri sendiri. Fokus pada nilai-nilai dan prinsip yang Anda yakini. Ketika Anda menjalani hidup sesuai dengan keyakinan Anda, orang-orang yang memang sejalan dengan Anda akan datang secara alami. Mereka yang mencintai Anda untuk siapa Anda, bukan untuk siapa yang Anda coba tunjukkan, akan menjadi dukungan terkuat dalam perjalanan Anda. Bayangkan seorang pelukis yang menciptakan karya seni. Jika ia hanya melukis berdasarkan apa yang orang lain ingin lihat, hasil karyanya mungkin akan kehilangan esensi dan keunikannya. Namun, ketika pelukis tersebut mengikuti insting dan visinya sendiri, hasilnya akan mencerminkan kepribadiannya yang sebenarnya. Beberapa orang mungkin tidak menyukai karyanya, tetapi mereka yang menghargai kejujuran dalam seni akan menghormatinya lebih dalam.
Ini adalah ilustrasi yang jelas tentang pentingnya menjadi diri sendiri tanpa terjebak dalam upaya untuk diterima oleh semua orang. Sokrates pernah berkata, "Kenali dirimu sendiri." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa memahami diri sendiri adalah langkah pertama untuk menerima siapa diri kita. Ketika Anda mengenali kekuatan dan kelemahan Anda akan lebih mampu menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai Anda. Ini adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan dan penerimaan diri. Penting untuk diingat bahwa kritik atau ketidaksukaan bukanlah cerminan dari nilai diri Anda. Sebaliknya, itu lebih mencerminkan perspektif orang lain. Jika seseorang tidak menyukai Anda, itu mungkin karena mereka tidak memahami atau tidak siap untuk menerima perbedaan. Ini bukan tanggung jawab Anda untuk mengubah diri demi kepuasan orang lain. Sekarang, bayangkan betapa ringan dan bahagianya hidup ketika Anda berhenti berusaha untuk diterima oleh semua orang. Tonton sampai akhir untuk menemukan langkah-langkah praktis lainnya yang bisa Anda ambil untuk menerima diri sendiri dan menjalani hidup yang lebih otentik, tanpa membebani diri dengan pendapat orang lain. Pelajaran yang ketiga. Ingatkan diri Anda bahwa hidup ini singkat. Hidup ini singkat, dan terkadang kita lupa betapa berartinya setiap detiknya. Daripada membuang waktu untuk memikirkan apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang kita, mari kita arahkan fokus pada pengalaman dan momen yang benar-benar berarti. Saat kita merenungkan kenyataan bahwa waktu kita terbatas, kita mulai menyadari betapa pentingnya menjalani hidup dengan penuh makna. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, jangan menghabiskan waktu untuk berdebat tentang bagaimana hidup yang baik itu, hidup saja. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tidak perlu terjebak dalam diskusi atau kekhawatiran yang tidak berguna, kita harus segera mengambil tindakan. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, menekankan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan nilai dan prinsip kita sendiri, tanpa membiarkan opini orang lain menghalangi kita. Cobalah untuk membayangkan bahwa Anda hanya memiliki 1 tahun lagi untuk hidup. Apa yang akan Anda lakukan dengan waktu yang tersisa? Mungkin Anda ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang yang Anda cintai, menjelajahi tempat-tempat baru, atau bahkan mengejar mimpi yang selama ini tertunda. Dengan perspektif ini, semua kekhawatiran tentang penilaian orang lain mulai terlihat tidak berarti. Hidup ini adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Ketika kita menyadari bahwa setiap momen berharga, kita mulai mengambil langkah-langkah yang lebih berani untuk mencapai impian kita. Bayangkan seorang pengembara yang tidak pernah berani melangkah keluar dari zona nyaman. Ia mungkin akan menghabiskan hidupnya hanya menatap foto-foto tempat yang ingin dikunjunginya, tetapi tidak pernah benar-benar merasakannya. Sebaliknya, seorang petualang yang berani mengambil risiko dan menjelajahi dunia, meskipun menghadapi ketidakpastian, akan mengumpulkan kenangan yang tak ternilai. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi petualang dalam hidup kita sendiri. Ingatlah bahwa setiap keputusan yang kita buat adalah kesempatan untuk menciptakan cerita yang akan kita kenang. Ketika kita mulai menjalani hidup dengan kesadaran akan waktu yang kita miliki, kita akan lebih mampu mengejar kebahagiaan dan kepuasan, tanpa terikat pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Pelajaran yang keempat. Tetap fokus pada tujuan Anda. Menjaga fokus pada tujuan Anda adalah kunci untuk menjalani hidup yang bermakna. Saat Anda memiliki gambaran jelas tentang apa yang ingin dicapai, opini orang lain tidak akan lagi menggoyahkan langkah Anda. Bayangkan Anda seperti seorang pelaut yang berlayar menuju pulau impian. Dengan kompas yang tepat, Anda tidak akan tersesat oleh badai opini atau rintangan yang datang. Salah satu kutipan yang relevan dari filsafat kuno datang dari Aristoteles, yaitu, kebahagiaan adalah makna dan tujuan hidup, tujuan akhir dari eksistensi manusia.
Kutipan ini mengingatkan kita bahwa fokus pada tujuan yang memberikan makna akan membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan. Dengan memahami bahwa tujuan kita adalah jalan menuju kepuasan batin, kita bisa lebih mudah menavigasi kehidupan tanpa terpengaruh oleh suara-suara luar yang meragukan. Namun, bagaimana cara memastikan bahwa tujuan kita tetap berada di jalur? Pertama-tama, penting untuk merumuskan tujuan dengan jelas. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. Apakah itu karir yang sukses, hubungan yang harmonis, atau pertumbuhan pribadi? Dengan memahami apa yang paling berarti bagi Anda bisa lebih mudah mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan tersebut. Setelah tujuan ditetapkan, buatlah rencana tindakan. Misalnya, jika Anda ingin menjadi penulis, tetapkan target menulis setiap hari. Mungkin Anda bisa mulai dengan menulis 1 halaman setiap hari. Dalam waktu beberapa bulan, Anda akan memiliki naskah yang hampir selesai. Ketika Anda terfokus pada langkah kecil ini, Anda tidak akan terlalu terpengaruh oleh komentar negatif atau keraguan dari orang lain. Setiap langkah maju adalah pencapaian yang patut dirayakan. Selain itu, penting untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan memahami visi Anda. Jika Anda berada di sekitar orang-orang yang mendorong Anda untuk maju dan menghargai usaha Anda akan lebih termotivasi. Cobalah untuk menjalin hubungan dengan individu yang memiliki tujuan serupa atau yang sudah berhasil mencapai apa yang Anda impikan. Mereka bisa menjadi sumber inspirasi yang luar biasa. Namun, tak jarang, kita akan menemui orang-orang yang skeptis atau pesimis. Mereka mungkin meragukan kemampuan kita atau mempertanyakan pilihan yang telah kita buat. Ini adalah saatnya untuk mengingat bahwa pandangan mereka tidak menentukan kemampuan Anda. Kembali ke kompas Anda dan fokuslah pada apa yang Anda inginkan, bukan apa yang mereka katakan. Pelajaran yang kelima. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Perbandingan diri adalah pencuri kebahagiaan. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Jika Anda terus membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda akan kehilangan kebahagiaan Anda. Jadi, bagaimana caranya untuk menghentikan kebiasaan ini dan lebih fokus pada diri sendiri? Pertama, sadari bahwa setiap orang memiliki keunikan dan tantangan yang berbeda. Apa yang terlihat sempurna di permukaan tidak selalu mencerminkan kenyataan. Misalnya, saat melihat teman yang tampaknya memiliki kehidupan yang sempurna, Anda mungkin tidak tahu perjuangan yang mereka hadapi di balik layar. Daripada merasa iri, cobalah untuk mengingat bahwa perjalanan hidup Anda tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Fokuslah pada pencapaian dan kemajuan Anda sendiri. Bayangkan 2 pohon yang tumbuh di hutan. Satu pohon tinggi menjulang dan memiliki daun yang lebat, sementara yang lainnya lebih pendek tetapi memiliki batang yang kuat dan berakar dalam. Keduanya memiliki keindahan dan kekuatan masing-masing, meskipun terlihat berbeda. Jika pohon yang tinggi selalu membandingkan dirinya dengan yang lebih pendek, ia mungkin merasa kurang berarti. Namun, dengan memahami bahwa setiap pohon memiliki keunikan dan cara bertumbuhnya sendiri, mereka dapat saling menghargai tanpa merasa kalah. Salah satu kutipan terkenal dari filsuf kuno Epictetus berbunyi, "Bukan apa yang terjadi kepada kita, tetapi bagaimana kita meresponslah yang menentukan perjalanan kita." Kutipan ini mengingatkan kita untuk menyadari bahwa yang terpenting bukanlah situasi yang kita hadapi, tetapi cara kita memandang dan merespons perjalanan hidup kita. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kita mulai menyadari potensi yang kita miliki dan belajar untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya, buatlah catatan tentang apa yang telah Anda capai. Ini bisa berupa hal kecil, seperti berhasil menyelesaikan proyek di tempat kerja atau mengembangkan kebiasaan baru yang positif. Ketika Anda memiliki daftar pencapaian ini, Anda akan lebih mudah menyadari betapa jauh Anda telah melangkah.
Ini adalah pengingat bahwa Anda memiliki banyak hal untuk disyukuri dan banggakan. Selain itu, ganti waktu yang biasanya Anda habiskan untuk membandingkan diri dengan orang lain dengan aktivitas yang membangun diri. Misalnya, jika Anda suka membaca, cobalah untuk mengeksplorasi buku-buku yang menginspirasi. Atau, jika Anda lebih suka berolahraga, gunakan waktu tersebut untuk meningkatkan kebugaran fisik Anda. Ini tidak hanya akan membantu Anda merasa lebih baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri Anda. Pelajaran yang keenam. Latih rasa syukur. Salah satu cara terbaik untuk mengalihkan perhatian dari pikiran orang lain adalah dengan berfokus pada apa yang Anda miliki. Latih rasa syukur setiap hari. Ketika Anda bersyukur, tidak ada ruang untuk khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Jadi, bagaimana cara melatih rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, cobalah untuk meluangkan waktu setiap pagi untuk merenungkan hal-hal yang Anda syukuri. Ini bisa berupa hal sederhana seperti secangkir kopi hangat, udara segar di pagi hari, atau senyuman dari orang yang Anda cintai. Menulis daftar ini bisa sangat membantu. Cobalah menuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Ini tidak hanya membantu Anda untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup, tetapi juga mengubah cara pandang Anda terhadap dunia. Bayangkan Anda sedang berjalan di taman. Di satu sisi, ada bunga-bunga yang indah dan berwarna-warni, sementara di sisi lain, ada semak-semak berduri yang tampak tidak menarik. Jika Anda terus-menerus melihat ke arah semak-semak, Anda akan melewatkan keindahan bunga-bunga di sekitar Anda. Begitu pula dalam hidup, jika Anda terus fokus pada kekurangan atau opini orang lain, Anda akan melewatkan banyak keindahan dan berkah yang sudah ada dalam hidup Anda. Salah satu kutipan dari Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik terkenal, berkata, "Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan tentang hak istimewa yang luar biasa itu untuk hidup, berpikir, menikmati, dan mencintai." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menghargai apa yang kita miliki. Dengan bersyukur, kita dapat menciptakan ruang untuk kebahagiaan dan ketenangan, mengalihkan perhatian dari suara-suara negatif di sekitar kita. Jadi, cobalah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada orang-orang di sekitar Anda. Ucapkan terima kasih kepada teman atau keluarga yang telah membantu Anda. Hal ini tidak hanya membuat mereka merasa dihargai, tetapi juga memperkuat hubungan Anda. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung satu sama lain. Berhenti peduli dengan apa yang orang lain pikirkan memang bukanlah hal yang mudah. Namun, ini adalah langkah penting menuju kebebasan batin dan kebahagiaan sejati. Ingat, Anda memiliki kendali penuh atas hidup Anda sendiri. Biarkan suara hati dan intuisi Anda yang memandu langkah Anda, bukan suara-suara negatif dari orang lain. Dengan menjalani kehidupan yang setia pada diri sendiri, Anda akan menemukan kekuatan yang luar biasa dalam diri Anda. Ini adalah perjalanan yang memerlukan keberanian dan ketekunan, tetapi hasilnya akan sangat berharga. Ketika Anda fokus pada tujuan dan impian Anda, opini orang lain tidak lagi menjadi penghalang, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus maju. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton. Saya sangat menghargai setiap like, komentar, dan subscribe dari Anda. Dukungan Anda membuat saya semakin bersemangat untuk terus berbagi video yang bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berbagi dengan teman-teman Anda, karena siapa tahu, video ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi mereka juga. Mari kita terus menjelajahi petualangan ini bersama. Ingatlah, setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah menuju kekayaan sejati dalam hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah untuk selalu mempercayai diri sendiri dan meraih impian Anda.